Bab 1348, Karma akibat pembunuhan Kaisar. Harus dikatakan bahwa Sander Ye masih sedikit terkejut. Setelah dia pergi, dia tahu bahwa klan Kaisar dan Sekte Abadi ini pasti tidak akan tinggal diam dan akan menyerangnya. Tetapi dia tidak menyangka bahwa klan Kaisar dan Sekte Abadi ini tiba-tiba akan melakukan hal seperti itu padanya. 7 roh Kaisar Agung berkumpul bersama. Jika tidak bergerak, tidak apa-apa. Tetapi begitu bergerak, akan mengungkap kartu terbesar. Pada saat yang sama, dia menjadi sangat waspada di dalam hatinya. Seperti yang dikatakan Yuamo, dia masih meremehkan klan Kaisar dan Sekte Abadi ini. Benar-benar berani. Di langit, Kaisar Agung keluarga Di perlahan melangkah keluar. Dia menatap Sander Ye dan terkekeh. Aku tidak pernah menyangka akan ada kaisar pedang lain di dunia ini. Kaisar pedang. Di era kaisar ini dan 60 miliar tahun sejarah yang diketahui di seluruh 10 gurun, hanya ada satu kaisar pedang. Jauh lebih sulit bagi kultivator pedang untuk menjadi seorang kaisar daripada orang biasa, karena jalan ini sama seperti jalan kultivator fisik, sangat sulit untuk dilalui. Tetapi, jika kamu melampaui jalan ini, itu akan sangat menakutkan. Sander Ye mendongak ke arah kaisar keluarga Di dan berkata sambil tersenyum, kalian membuat gerakan besar seperti itu, apakah kalian akan membunuhku di sini? Kaisar Di menggelengkan kepalanya, aku tidak punya ide seperti itu. Sander Ye sedikit mengernyit. Kaisar Di memandang Yuamo dan berkata, masalah ini tidak ada hubungannya dengan klan Kaisar. Ini sudah menjadi peringatan. Yuamo mengangguk pelan, dia menatap Sander Ye, jaga dirimu. Setelah mengatakan ini, tubuhnya berangsur-angsur menjadi ilusi. 7 Kaisar Agung berkumpul. Ini berarti bahwa 4 klan Kaisar Agung dan 3 Sekte Abadi pasti akan mendapatkannya, kecuali dia masih hidup. Jika tidak, bahkan jika dia ingin melindungi orang, dia tidak dapat melakukan apapun. Tak lama kemudian, Yuamo menghilang sepenuhnya. Kaisar Di menatap Sander Ye di bawah dan berkata, aku ingin mengundang Kaisar Sander untuk ikut dengan aku. Sander Ye mengangguk, oke. Pada saat ini, Dini Di tiba-tiba berkata, Kaisar Sander, silakan. Sander Ye menatap Dini Di. Dini Di tersenyum tipis. Dia berjalan di depan Sander Ye dan mengulurkan tangan untuk memegang lengan Sander Ye. Dalam sekejap, dia dan Sander Ye menghilang dari tempat itu. Di klan Kaisar. Di aula, sekelompok orang kuat dari klan Kaisar berkumpul. Pada saat ini, Lingi tiba-tiba berdiri. Dia menatap keluar dan semua orang menatapnya. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan suara yang dalam, aku baru saja mendapat berita bahwa jiwa virtual 7 Kaisar Agung telah berkumpul untuk menargetkan Tuan Muda Ye. Jiwa virtual 7 Kaisar Agung. Mendengar perkataan Lingi, semua anggota klan Kaisar yang kuat di Laparigan terkejut. Mereka tahu bahwa klan Kaisar Agung dan Sekte Abadi itu pasti tidak akan menyerah, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa pihak lain benar-benar akan bergabung dan mengirimkan 7 jiwa virtual Kaisar Agung sekaligus. Pada saat ini, Lingi berkata lagi, leluhur baru saja memberitahu aku bahwa klan Kaisar Agung itu tidak akan berani membunuh Kaisar. Konsekuensi membunuh Kaisar terlalu besar, dan keturunan mereka tidak akan sanggup menanggungnya. Jika Tuan Ye lolos dari kesulitan suatu hari nanti, leluhur menyuruh klan Kaisar melayaninya dengan mempertaruhkan nyawa. Saat Sander Ye muncul lagi, dia sudah berada di jalanan. Jalan itu lebarnya ratusan kaki, dengan gedung-gedung tinggi di kedua sisi jalan. Setiap gedung dihiasi dengan lampu dan kain merah. Jalan itu juga ditutupi karpet merah, membentang sampai ke ujung. Suasananya sangat meriah. Di kedua sisi jalan berdiri penjaga yang memegang tombak. Semua penjaga ini mengenakan baju besi merah, dan aura mereka sekuat pedang dan tombak. Sander Ye menoleh dan menatap Kaisar Di di sampingnya. Kaisar Di tersenyum dan berkata, Kaisar Sander,
Tempat ini adalah kota pertama yang termasuk dalam wilayah 10 gurun. Sander Ye berbisik, klan Kaisar Agung. Sudut mulut Dini Di sedikit terangkat. Keluarga Di bukan hanya klan Kaisar Agung biasa, tetapi klan Kaisar Agung yang luar biasa. Di alam semesta 10 gurun dan era Kaisar ini, keluarga Di kami adalah keluarga pertama yang melahirkan seorang Kaisar Agung, dan satu-satunya keluarga yang telah melahirkan 2 Kaisar Agung. 2. Sander Ye tiba-tiba sedikit terkejut. Dini Di mengangguk, tampak cukup bangga. Ya, tidak ada keluarga lain yang pernah melahirkan seorang kaisar, jadi keluarga Di adalah keluarga pertama di alam semesta 10 gurun dan era kaisar. Tentu saja, jika keluarga lain melahirkan Kaisar Agung, keluarga Di harus menghindari pusat perhatian untuk sementara waktu. Sander Ye tersenyum dan berkata, sangat mengesankan. Dini Di berkedip, kamu sungguh menakjubkan, kamu adalah Kaisar Agung. Kamu tidak tahu bahwa saat pertama kali bertemu denganmu, aku sedikit gugup. Sander Ye melirik Dini Di dan berkata sambil tersenyum, benarkah? Menurutku kamu sangat alami. Dini Di tertawa dan berkata, berpura-pura. Sander Ye tertawa. Dini Di melirik Sander Ye dan mengaguminya diam-diam di dalam hatinya, berpikir bahwa dia layak menjadi Kaisar Agung. Meskipun dia tidak memiliki kultivasi sama sekali dan tiba-tiba jatuh dalam bahaya, tapi dia begitu tenang dan kalem. Kebesaran hati seperti itu benar-benar tak tertandingi oleh orang biasa. Sander Ye melihat sekeliling dan bertanya, apakah ada yang menikah hari ini? Dini Di menarik pikirannya dan berkata sambil tersenyum, ya, itu kamu. Sander Ye sedikit terkejut, lalu bertanya, aku. Dini Di mengangguk dengan serius. Sander Ye sedikit mengernyit. Dia menatap Dini Di dan bertanya, denganmu? Dini Di segera melambaikan tangannya, tidak, bukan denganku, tetapi dengan kakakku. Kakakku adalah Jina Di, dan dia adalah wanita tercantik di 10 gurun. Sander Ye menatap Dini Di, apa yang akan kalian lakukan? Dini Di berkedip, aku juga tidak tahu. Sander Ye sedikit bingung. Apa yang akan dilakukan keluarga Di ini? Mengatur seorang wanita untuk dinikahi dia. Apa rencananya? Melihat Sander Ye mengerutkan kening sambil berpikir keras, Dini Di ragu sejenak, lalu berkata, kakakku memang cantik. Sander Ye menatap Dini Di dan berkata sambil tersenyum, aku tidak percaya ada orang yang lebih cantik darimu di sini. Wajah Dini Di tiba-tiba memerah. Dia memiliki status yang istimewa dan mulia. Bagaimana mungkin seorang pria biasa berani mengatakan hal seperti itu padanya? Perkataan Sander Ye membuatnya merasa sedikit kewalahan. Pada akhirnya, dia hanya bisa menatap Sander Ye dan berkata, kamu adalah Kaisar Agung, bagaimana kamu bisa mengatakan hal yang begitu liar? Sander Ye tidak bisa berkata apa-apa. Apakah ini liar? Dini Di segera kembali normal. Tiba-tiba dia mengeluarkan jubah merah cerah dan memakaikannya pada Sander Ye. Para leluhur telah memerintahkan agar pernikahan ini sederhana saja. Tidak perlu menyembah langit atau bumi, tidak perlu menyembah orang tua, langsung saja ke kamar pengantin. Sander Ye mendongak dan menatap langit. Dia berpikir bahwa keluarga Di akan membunuhnya dan mengambil perahu seberang serta keberuntungan Kaisar Agung darinya, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan melakukan tipu daya seperti itu. Mari lihat lagi. Sander Ye mengikuti Dini Di ke kediaman Di. Saat ini, kediaman Di dihias dengan sangat meriah, tetapi hanya ada sedikit orang dan sangat sepi. Setelah Dini Di membawa Sander Ye ke dalam, mereka bertemu dengan beberapa orang di sepanjang jalan. Mereka semua berlutut di tanah dengan tergesa-gesa, menunjukkan rasa hormat yang besar. Beberapa orang yang lebih berani akan diam-diam melihat ke arah Sander Ye. Apakah ini Kaisar Agung? Tak lama kemudian, Dini Di membawa Sander Ye ke sebuah ruangan.
Ruangan itu dihiasi dengan warna merah di mana-mana, dan ada 2 lilin pernikahan naga dan phoenix yang menyala di atas meja. Dini Di tersenyum dan berkata, "Tunggu di sini, kakakku akan segera datang." Setelah berkata demikian, dia berbalik dan pergi, tetapi ketika dia sampai di pintu, dia tiba-tiba berhenti, lalu menoleh ke arah Sander Ye dan berkata sambil tersenyum, "Jika kamu butuh sesuatu, katakan saja padaku. Kamu adalah Kaisar Agung, dan keluarga Di akan memperlakukanmu dengan sopan sebagai Kaisar Agung." Sander Ye mengangguk, "Oke." Dini Di berbalik dan pergi. Ketika dia keluar dari ruangan, dia menghela napas lega. Sebenarnya, dia masih sangat gugup sepanjang jalan. Kaisar Agung. Orang semacam ini setara dengan kedua leluhurnya. Orang yang paling berkuasa di antara langit dan bumi. Awalnya dia mengira Sander Ye akan marah, tetapi dia tidak menyangka bahwa Sander Ye tidak marah sama sekali. Sebaliknya, Sander Ye sangat baik. Dini Di menggelengkan kepalanya dan tersenyum, seperti yang diharapkan dari Kaisar Agung. Setelah berkata demikian, dia bergegas pergi. Di dalam ruangan, Sander Ye duduk di kursi dan berkata dalam hatinya, "Tuan Pagoda." Tidak ada respon. King Xuan tiba-tiba berkata, "Tuan kecil, pagoda kecil itu telah disegel." Sander Ye berkata dengan lembut, "Sepertinya Tuan Pagoda harus dipromosikan lagi." King Xuan berkata, "Apakah kamu ingin aku menghancurkan segelnya? Tetapi, itu pasti akan membuat para Kaisar Agung waspada." Sander Ye berkata, "Kalau begitu, jangan dulu." King Xuan berkata, "Tuan kecil, mengapa kamu tidak membiarkanku keluar dan membunuh mereka semua dengan satu pedang?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Kamu benar-benar tidak tahu." King Xuan tertawa dan berkata, "Tuan kecil, kamu ingin kembali ke alam fana sepenuhnya." Sander Ye tersenyum dan bertanya, "Apa lagi?" King Xuan berpikir sejenak, lalu berkata, "Denganku di sini, kamu bisa tumbuh dengan aman di alam semesta ini dan mengasah pikiran serta garis keturunan fana. Tetapi, jika kamu terus menggunakan kekuatanku, kamu akan bergantung padaku lagi. Yang tidak baik untuk pikiranmu. Selain itu, kamu cenderung memasuki alam semesta berikutnya secara pasif. Jika kamu memasuki alam semesta berikutnya, bagaimana jika Kaisar Agung berubah menjadi seekor anjing? Apakah kamu akan dipukuli lagi? Benarkah?" Sander Ye tersenyum dan berkata, "Orang yang mengenalku adalah King Xuan." King Xuan sangat senang menerima pujian dari Sander Ye. "Tuan kecil, aku akan terus mengkonsolidasikan tatanan. Ketika saatnya tiba, saat kamu memegangku di tanganmu, kamu akan dapat merasakan semua makhluk hidup dan dapat berteleportasi ke siapapun yang percaya padamu dalam sekejap. Singkatnya, itu akan sangat mengagumkan." Sander Ye tersenyum dan berkata, "Baiklah, lanjutkan." King Xuan berkata, "Jika kamu dalam bahaya besar, kamu dapat memanggilku kapan saja." Sander Ye mengangguk, "Oke." Pada saat ini, pintu tiba-tiba terbuka, dan kemudian wajah yang tak tertandingi muncul di hadapan Sander Ye. Wanita itu mengenakan gaun panjang berwarna merah muda dan bertubuh tinggi. Di bawah cahaya lilin, dia seperti peri yang turun ke dunia. Wajahnya sangat cantik, begitu cantiknya sehingga bahkan Sander Ye sedikit linglung, tetapi dia segera tersadar. Pada saat ini, Sander Ye percaya apa yang dikatakan Dini Di. Setelah wanita itu masuk, tatapannya jatuh pada Sander Ye. Dia melambaikan tangan kanannya dengan ringan, dan larangan yang sangat kuat muncul di tempat kejadian, mengisolasi tempat ini dari langit dan bumi. Sander Ye sedikit terkejut. Dia sedikit terkejut dengan kekuatan wanita ini, karena dia merasakan hukum kaisar dalam kekuatan wanita ini. Wanita ini jelas bukan Kaisar Agung. Mengapa dia memiliki kekuatan hukum kaisar? Pada saat itu, wanita itu tiba-tiba berkata, "Kamu pasti punya banyak keraguan. Tanyakan saja padaku. Aku akan menjawab semua yang aku tahu."
Sander Ye tersenyum dan bertanya, apa tujuan kalian melakukan ini? Wanita itu menatap Sander Ye, suaranya seperti es, aku akan melahap darahmu dan mengambil keberuntunganmu. Sander Ye sedikit mengernyit, kalau begitu, kenapa tidak membunuhku saja? Jina Di menggelengkan kepalanya, tidak bisa membunuh. Sander Ye bingung, kenapa? Jina Di menatap Sander Ye, pertama, tidak ada yang berani menanggung akibat membunuh kaisar, bahkan keluarga Di. Kedua, jika kamu mati, keberuntungan Kaisar Agung akan dikembalikan ke alam semesta ini, dan garis keturunan Kaisar Agung yang terkondensasi akan segera menghilang. Sander Ye berkata, jadi, kamu harus mengubah pendekatanmu. Jina Di menatap Sander Ye, matanya tanpa fluktuasi, seperti mesin, bergabung denganmu, perlahan melahap darahmu dan keberuntungan Kaisar Agung. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba berjalan perlahan ke arah Sander Ye. Setiap kali dia melangkah, sepotong gaunnya akan jatuh. Ketika dia sampai di depan Sander Ye, dia benar-benar telanjang, dan tubuhnya yang sangat indah terekspos pada Sander Ye tanpa ragu. Bersambung.